Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti mohon ampunanmu atas dosa kami yang lupa padamu. Ya Allah Gusti mohon petunjukmu atas jalan kami menuju ridhomu. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami zalim ke diri kami. Andaikan Engkau tak mengampuni, tentu kami jadi manusia merugi. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Akhinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para asyatid, para aswal asyatidah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, guru-guru kita yang hadir di atas ataupun yang di bawah, semoga semuanya oleh Allah diberikan sehat, panjang umur, dimustajabkan doanya, segala rencana hajat cita-cita semoga dikabulkan oleh Allah. Juga yang ayah cintai, ayah muliakan, ayah hormati seluruh jamaah manakib yang hadir ke tempat ini dari manapun datangnya, semoga semua oleh Allah datang bawa barokah, pulang ke rumahnya masing-masing membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat, panjang umur, mustajab doa-doanya. Apabila ada yang datang bawa masalah, semoga pulang diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, karena tugas saya dan sampean itu hanya doa. Betul apa enggak? Betul kata Kiai Syuhada tadi, sandaran yang paling utama adalah Allah. Betul ya? Tidak sedikit di antara kita selama ini bersandar kepada usaha, sehingga usaha yang kita jalani itu seakan-akan jadi Tuhan dalam hidup, bisa memberikan kita kebahagiaan, seakan-akan usaha yang kita punya mampu mewujudkan dari cita-cita kita. Tapi ketika usaha itu mulai melorot, mulai melemah, di situ kita baru sadar bahwa usaha yang selama ini jadi sandaran tidaklah bisa menjadi acuan dan patokan hidup kita. Betul enggak?
Ternyata istri yang selama ini jadi sandaran, begitu kita sebagai suami melakukan kekeliruan dan kesalahan kepada istri, dengan mudah istri pun mencampakkan kita. Iya Pak, iya Pak. Suami yang selama ini menjadi sandaran ibu, suami yang selama ini menjadi tolak ukur kebahagiaan ibu, ternyata suami kita tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada kita sampai saat ini. Betul ya? Makanya di setiap malam Senin ayah selalu mengingatkan, betul apa yang disampaikan Kiai Suhada tadi, tidak ada sandaran yang paling mulia, tidak ada sandaran yang paling utama dalam hidup selain bagaimana kita bersandar kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal. Jamaah yang sangat ayah cintai, ketika orang lain menjauhi kamu, Allah hadir memberikan hiburan kepada kamu. Betul apa betul? Iya apa tidak? Ketika sahabat mulai menjauh, ketika ekonomi mulai kurang, ketika saudara sudah tidak lagi peduli kepada kamu, anak yang kau cintai sudah tidak lagi menggubris kepada kamu, ternyata yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak kalian, ketika manusia masuk di lembah terbawah, masuk di lembah terhina, disitulah Allah akan hadir menemui kita. Makanya setiap manusia akan memiliki perjalanan masing-masing. Betul? Tujuan Allah menunggu kapan kita melihat Allah, kapan kita meluangkan waktu untuk datang kepada Allah. Selama ini kita musyrik kepada Allah, selama ini kita menduakan Allah, selama ini kita menjauh dari Allah, sehingga Allah ingatkan kita lewat peringatan dan peringatan dalam hidup. Tujuan Allah hanya ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, wahai saudaraku. Betapa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ayah ulangi, ketika dunia ini sudah tidak mampu lagi menolong kita, maka Rahman dan Rahimnya Allah di situ yang akan menjadi penolong dan tolak ukur selamat atau tidak hidup kita. Jamaah yang sangat dikagum-kagumi oleh para kiai, santri yang diidam-idamkan oleh seluruh pimpinan pondok pesantren, karyawan yang menjadi kebanggaan bagi bosnya, anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya, saat mereka tidak mampu memberikan apa-apa kepada kalian, di situ kita baru sadar ternyata hanya Allah lah yang berada dalam hidup kita. Itu makanya kata Kiai Ali tadi, sesungguhnya yang hidup hanyalah Allah. Kita semua memang tidak ada, wahai saudaraku. Kalaulah ada, memang diadakan oleh Allah. Jangankan harta dan benda, kehidupan yang kita punya, kau dan aku tidak memiliki apa-apa. Kalaulah aku ada, kamu ada saat ini dan bisa berbicara di depan kalian, ini semata-mata karena Allah yang mengadakan. Betul? Allah yang mengadakan. Tidak ada yang lain di dunia ini. Sejauh matamu memandang, sejauh pendengaranmu mendengar, sejauh langkahmu melangkah, tidak ada satupun manusia yang terlepas daripada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu. Makanya punya perjalanan masing-masing.
Ya, ada yang diberikan oleh Allah anak, masalah anak. Ada yang diberi ujian oleh Allah masalah rumah tangga. Ada yang diberi ujian oleh Allah masalah ekonomi. Ada yang diberi ujian oleh Allah masalah fitnah. Ada yang diberi ujian oleh Allah masalah kebangkrutan. Semua itu terjadi agar kapan kau dan aku kembali datang kepada Allah, temui Allah, datang kepada Allah, lalu sadari betapa jauh kita meninggalkannya, betapa jauh kita telah pergi meninggalkannya, sementara kau dan aku memiliki janji kepadanya. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Betul ya, saya dan kalian punya janji. Jika memang betul kamu jamaah manakib mencintai Allah, maka berusahalah untuk ridho dan rela dengan takdir dan ketetapan itu. Semakin kau berontak dari kenyataan hidup, semakin kau di situ menunjukkan bahwa kamu tidak pernah ridho kepada Allah. Betul apa enggak itu? Semakin kamu tidak nerima dengan keadaan hidup, semakin nampak dan jelas bahwa kita selama ini tidak ridho akan kehendak Allah. Dan siapapun yang tidak ridho dengan kehendak dan ketetapan Allah, kata Allah, keluar kamu dari kolong langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Na'udzubillahi min. Makanya bareng-bareng bersama ayah kita tunggu cintanya, kita tunggu cintanya. Sambil menunggu, mari kita buktikan. Setuju apa tidak? Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Caranya seperti apa? Oke, saya tidak punya dukungan. Para kiai di belakang tidak punya dukungan. Saya bukan turunan orang kaya, dan saya bukanlah orang yang alim. Saya bukan turunan kiai. Anda semua pun yang hadir sama seperti saya. Betul nggak? Tidak ada. Kita tidak ada dukungan dari siapa-siapa, tapi lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kita datang kepada Allah. Mari bersama-sama kita minta dukungan kepada siapa? Dukungan yang paling besar di dunia selain Allah. Betul apa enggak? Minta didukung sama Pak Lurah. Begitu 5 tahun jabatannya habis, apa masih ada lurahnya? Minta dukung sama Bupati. Begitu lengser dari jabatan bupatinya, maka kita sudah tidak punya dukungan siapa-siapa lagi. Minta dukungan kepada presiden. Begitu presiden sudah tidak jadi presiden lagi, di situ kita sudah tidak punya dukungan apa-apa. Maka At-Tamimi berdiri sendiri bersama dengan jamaahnya, mohon petunjuk dari guru, dan kita sama-sama minta pertolongan dari Allah Subhanahu. Akur apa akur? Akur apa akur? Siap? Kita menunggu bersama-sama kapan Allah datang mencintai kita. Caranya agar Allah mudah dan cepat untuk datang kepadamu, mari apapun yang terjadi dalam hidup kita terima dengan ridho dan senang hati. Setuju? Bini rewel begini produk gagal apa bagaimana? Tapi gagal-gagal tetap produk Allah. Emang kamu produk siapa yang bikin? Makanya manusia nggak boleh saling menghina karena yang bikin Allah. Makanya bapak kalau punya istri yang rewel nggak usah kaget, itu produk Allah, ya biarin aja. Anggap aja bikin TV reject. Suami juga sama ya. Kalau udah dibeginiin, gak bangun-bangun, di sini beginiin, sudah gak sadar-sadar, anggap aja punya suami produk. Terus bagaimana caranya supaya gak reject? Dandaninnya bagaimana? Apa digedik pakai palu? Ya bukan bener, tambah rusak. Betul apa enggak? Cara dandaninnya gimana? Bawa ke pabrik, bawa ke tukang bawa ke tukang servis. Kalau hati punya suami susah dinasehatin, bawa ke ahlinya. Kalau TV rusak, bawa ke tukang servis TV. Kalau radio rusak, bawa ke tukang servis radio. Jangan sampai kamu TV yang rusak dibawa ke tukang oncom. Gak nyambung, paham apa paham?
Kalau suami di situ di buku nikah sudah tertulis bahwa laki-laki punya kewajiban dan juga punya hak, suami punya hak, punya kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Lalu kerjaan suami ini malas tidur, nggak pernah ngasih duit sama sekali, berarti dia lupa dengan buku. Bagaimana caranya? Ambil buku nikah, jejelin kabeungeutna. Betul apa enggak? Pak, sadar nih Pak, nih gitu kan? Masih ibu masih nggak ngedenger juga diomongin sama ibu, bapak juga, istri juga ngedenger juga diomong sama suami. Sama kayak TV, kalau bisa dandanin sendiri, kalau nggak bisa bawa ke ahlinya. Bener apa enggak? Karena ini urusannya sudah sama hati. Kalau orang sudah lari dari tanggung jawabnya, berarti hatinya keras. Betul nggak? Suami diingatkan oleh istri tidak sadar, berarti hatinya keras. Istri disadarkan oleh suaminya juga nggak sadar, berarti hatinya juga keras. Bagaimana caranya? Siram pakai air, bawa sama ahlinya, ya enggak? Bawa sama ahlinya. Siapa ahlinya? Adalah orang yang berzikir kepada Allah, yang matanya selalu dijaga pandangannya dari selain Allah, pendengarannya selalu dijaga selain mendengar daripada Allah, matanya sudah tidak melihat apa-apa, telinganya tidak mendengar apa-apa, langkah kakinya sudah tidak ada lagi yang dituju selain Allah, Allah dan Allah. Bukan pengaruh yang dituju, bukan kekayaan yang diinginkan, bukan popularitas yang didambakan, tapi bagaimana dia menjadi hamba yang dicintai Allah. Datanglah ke orang tersebut, maka pasti penyakitmu akan sehat. Bener apa enggak? Jangan salah dukun, apalagi bininya rada montok dikit, berantem ya, ibu curhat sama dukun, suami saya begini, kebetulan dukunnya modelnya kayak Ki Hendi. Apa kata Ki Hendi? Udah, laki-laki model begitu mah banyak, udah, kalau sudah tidak cocok tinggalkan saja. Dalam hatinya ngomong, abis itu kawin sama gua. Salah orang. Kalau mau nanya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang yang tidak berharap balasan selain balasan dari Allah. Balasan hanya dari Allah, itu saja yang harus kalian tanya. Itulah orang-orang yang harus kalian kunjungi, itulah orang-orang yang harus kalian datangi, karena dia setiap siapapun yang datang tidak ada untuk memanfaatkan siapapun selain kasih sayang dan cinta yang diberikannya. Alhamdulillah. Nah, itu caranya. Siapa mereka? Ahli zikrullah, bukan ahli wirid tapi ahli zikir. Nyahoncan Bu, beda na ahli wirid jeung ahli zikir. Ari ahli wirid mah tasbih nate kawas saulin. Nyaho film saulin panjang ka dieu tah. Allah. Ngadekul we di masjid. Allah gitu. Padahal mah saking ngedulna. Allah. Pak beas eueuh geudeung kege Allah ngirim. Allah. Pak budak can bayaran geudeung kege Allah ngirim. Allah. Beungeut sia gitu. Wirid ya, jadi kalimat yang diulang-ulang itu namanya wirid. Kalau zikir ya bisa jadi orangnya tidak terlihat, bisa jadi nggak kelihatan gitu, tapi bahasanya mampu menyentuh hati, bahasanya ngangenin. Itu orang zikir Bu, jadi bukan ngeselin, bahasanya ngangenin. Kalau nggak kedenger nasihatnya itu kayak ibu lapar kagak ketemu nasi linglung gitu loh.
Itu tandanya. Jadi bahasanya tuh ngangenin, diingat, ngomong sekarang 2 tahun kemudian masih ingat. Berarti orang itu adalah orang yang berzikir kepada, tidak bisa dilihat oleh casingmu. Bisa jadi Pak orangnya penampilannya biasa-biasa saja, tapi fatwanya mampu merubah orang. Yang tadinya nggak sholat mau, yang tadinya pelit dermawan, yang tadinya uring-uringan sabar. Itu tandanya. Siapa mereka? Wali-walinya Allah. Bukan Allah dihitung-hitung. Allah 1, Allah 2, Allah 3, Allah 4, Allah 5, Allah 6, Allah 7, Allah 8, Allah 9, Allah 10. Habis sholat baca wiridan 33. Oh Allahnya 33. Allah 33. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi wirid itu untuk menyampaikan kita ke makom zikrullah. Bukan berarti ayah ngomong begini kamu nggak boleh wirid, bukan. Lanjutkan wiridannya, karena itu adalah torekohnya. Betul nggak? Tak mungkin orang bisa berzikir kepada Allah kalau nggak wiridan, ya nggak? Wiridan, silahkan ulangi Allah la ilaha illallah. Ayah juga melakukan itu, tapi tingkatkan terus. Mulai belajar caranya. Begitu melihat sesuatu yang kamu nggak lihat, bungkam mulut ini, lalu kamu rasakan Allah yang membuat itu, sehingga tidak ada lagi kebencian kepada orang, tidak ada sempat lagi kamu menilai-nilai orang, karena semua yang dijadikan la yusibana illa ma kataballahu lana, semua adalah terjadi atas ketetapan dan ketentuan Allah. Begitu. Si ini hidungnya pesek yang bikin, si ini hidungnya mancung yang bikin, sehingga kamu nggak ngejelekin lagi. Hidung udah kayak kebo, nggak sempat lagi ngomong begitu. Kenapa? Karena kita hakikatnya paham. Itu orang dikir gitu Bu, dihakikatkan. Karena yang bikin begini, hidung jelek begini pun yang bikinnya adalah, kalau kita menyinggung orang itu atau menghina orang itu, berarti menghina yang bikinnya. Paham apa paham? Begitu. Jelema teh hidung pisan, nggak diomong lagi. Kenapa? Karena yang hitam itu pun dibikin oleh Allah. Ada yang bikinnya, sehingga kalau kita menghina orang ini berarti kita menghina yang membuatnya. Kira-kira kalau kita menghina Allah, rek jadi naon sia hirup? Betul apa betul? Nah, isilah pandanganmu, pendengaranmu, lisanmu, langkah kakimu, rasakan di situ hanya Allah, Allah, Allah dan Allah saja. Yang datang ke rumah bawa rejeki, terima kasih sama orang itu, tapi pada hakikatnya orang ini tidak mungkin mengirimkan rezeki ke rumahmu kalau tidak diutus oleh itu ya. Itu namanya zikir. Sadi selalu dihakikatkan kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah semua diberi pemahaman, ayah semua juga sama diberi pemahaman oleh Allah ya. Tenang aja Bu, baik-baik saja dunia mah, jangan terlalu didramatisir, jangan terlalu dibikin repot ya. Tenang, sudah ada yang ngurus kok, tenang aja ya. Enggak, sudah ada yang ngurus, udah tenang aja. Berpikir boleh, punya rencana juga boleh, tapi dalam hati sanubari yang paling dalam harus sadar, hidupku dan hidupmu sudah ada yang mengatur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah ada yang ngatur. Hari ini kita di Bangkuang, tahun depan kita ada di mana kita juga nggak pernah tahu. Setuju ya? Betul nggak? Gitu. Nggak bisa kita menebak-nebak hidup. Maka serahkan saja yang punya urusan ya. Jangan ngelamun, jangan meratapi nasib, biarkan semua berjalan sesuai dengan takdir dan irodatnya. Oke? Setuju? Hidup jamaah manaqib. Awak ibu baheula ge leutik, ayeuna ngagedean. Saha nu ngompakna? Gede sorangan apa digedean? Gede sorangan. Bener apa enggak? Ya enggak? Rambut manjangin sendiri, kaki manjangin sendiri, tapi kenapa hidung nggak manjangin?
Berarti kan sudah ketetapan, itu sudah irodatnya Allah, sudah takdirnya Allah. Makanya kalau ini sudah tahu hal yang seperti itu, bahwa kita nggak bisa apa-apa, terus kenapa kamu harus bingung dengan hidup? Jalani wae. Oke? Setuju? Orang hidup pasti dikasih rezeki, Bu. Yang bikin repot kita kadang-kadang kurang itu aja penyebabnya. Yang sering saya bilang, karena kita sering membanding-bandingkan rezeki kita dengan orang, itu yang bikin berat. Padahal kalau coba kamu merenung sedikit, pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini dapat rezeki kok. Gak ada satupun manusia yang tidak dikasih rezeki oleh Allah, gak ada. Tapi hidup saya sama susah ya, makin pusing hidup saya. Itu penyebabnya kamu kurang syukur, lari, berontak. Ya orang, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang tidak bersyukur, maka azabku yang sangat pedih, kata Allah. Tahu malam Senin punya istiqomah pengajian, betul apa enggak? Tapi kamu masih ngitung-ngitung rezekinya, betul? Takut seakan-akan besok hari Senin kita nggak dapat rezeki kalau malam ini ngaji. Akhirnya kamu rugi 2 kali. Ngajinya nggak bisa, besok rezeki juga angger. Iya nggak? Gitu. Sok renungin dah. Ada yang istiqomah datang ke sini karena hajatnya nggak kabul-kabul, berhenti istiqomahnya. Lalu setelah istiqomah berhenti, apakah hajatnya kabul? Apa tambah nyungsep? Iya kan? Ya seperti itu. Bu, kalau kita punya salah di penjara gara-gara maling ayam 3,5 tahun, lalu 1 tahun kita kabur dari penjara, namanya apa? Namanya apa? Buronan. Jadi santri mah tadi saya bilang ngobrol sama Kiai Hendi, lisannya Kiai. Kalau kata Kiai lulus berarti itu santri. Tapi kalau santri mawa karep sorangan, kahayang sorangan, lain cek guruna eta alamat santri buron. Iya enggak? Iya begitu, Bu. Takdirnya kita bertemu, nikmati pertemuan itu. Takdirnya kita pergi meninggalkan orang tua, nikmati juga. Sama seperti kita dulu waktu kecil, ditimang, diasuh oleh orang tua. Begitu dewasa, izin sama orang tuanya, mak, pak, saya mau merantau. Diizinin apa enggak kalau sudah waktunya? Begitu. Ini mau jadi santri, jadi jamaah, mau karep sorangan, datang sorangan, kos jalangkung, balik tadi udah kumaha teh? Kumaha teh? Datang tadi kumaha? Datang tak dijemput, pulang tadi antar, alias jalangkung kawas kolot nate leho, ker pusing nongol, ker senang kabur, pusing deui nongol, pusing senang deui kabur. Iya gitu. Nah ingat wahai jamaah ya, takdir ikuti saja ya, jangan lari. Sirrul Rabbani ala lisanil ustadi, rahasia Allah itu ada di lisannya guru. Tadi saya bilang Pak Haji Tarim, ayah mah lulus ngajinya, mana buktinya lulus? Lah saya menikah sampai dinikahin kiai, nggak kabur dari kiai, betul apa enggak? Saya nikah sampai nikah ke sini Pak Haji, dinikahin sama kiai, bahkan sampai dimodalin 20.000 sama kiai buat bikin pondok. Lah bocah sekarang gara-gara banyak nyamuk kabur dari pondok. Ada yang gitu? Hati-hati ya, karena di luar juga hidup kamu akan sama. Kalau belum takdirnya, belum wayahnya. Ibu tahu nggak orang mules, kalau ibu nggak pengen buang air, dipaksa buang air, nongkrong keluar apa enggak? Saya mau tanya nih, ibu nggak mules nggak apa, nongkrong di WC keluar nggak? Enggak kalau belum wayahnya. Toh kalau sudah wayahnya, ntar dia narik sendiri, merangsang gitu. Kalau sudah wayahnya mah nggak ada urusan, mau di mall mau di mana, dia datang, ya sudah. Paham apa paham? Begitu rezeki juga sama. Kalau belum wayahnya kamu bolak-balik lari ke timur, lari ke barat, belum wayahnya suksesnya nggak bisa sukses. Betul apa betul?
kalau sudah waktunya kesuksesan itu datang, kamu nggak perlu nyari, ntar ke mules sendiri. Jalan ini kebuka, jalan ini kebuka, jalan ini kebuka, jalan ini kebuka. Kalau sudah wayahnya jalan kebuka, kadang kita bingung mana yang harus kita ambil. Amin ya robbal, amin ya robbal. Tatkala di kegelapan malam, berusahalah takarrub kepada Allah, nikmati kegelapan itu. Belum tentu besok kita menemui malam lagi. Bu, kalau lagi susah tuh nikmati, belum tentu bulan depan kita masih susah. Ya enggak? Emang susah nggak enak? Enak nggak susah? Usut, deh enak banget bu. Gak percaya. Susah itu enak. Siapa bilang susah nggak enak? Enak. Elunya aja otaknya kagak nikmati. Usut deh. Nikmat banget bu. Orang miskin nih, ayah miskin nih gara-gara miskin. Gara-gara miskin, gara-gara susah gemuk. Betul nggak? Tergantung menikmati rasanya bu. Makan ayam, makan cabai, makan teri sama aja. Yang penting rasa. Nikmati. Malam besok pasti siang. Kalau lagi susah jangan minta, ya Allah kapan saya kaya. Mau cepet kaya? Mau? Jamaah mau cepet kaya? Seminggu kemudian mati. Mau? Mau? Cepet kaya cepet, cepet sukses cepet. Ya film kalau udah-udahan ya, kalau udah nyampe ya udahan. Sama kayak pengantin baru ya pak ya. Nikmati dulu pengantin baru kawin, besok langsung kuli baik. Jangan itu, nikmati dulu ya. Mual miskin lagi, mual balik lagi, mual jalan ke depan apa ke belakang? Masa lalu kamu miskin apa kaya? Masa lalu kamu miskin apa kaya? Nggak mual balik lagi, yang penting jalannya ke depan, jangan ke belakang kayak ubur-ubur. Makanya supaya nggak balik ke belakang, jangan banyak nengok, lurus aja ke depan udah gitu. Cuma diinget-inget, ya balik lagi mundur. Ya paham apa paham ini? Jalan terus ke depan. Mual balik lagi susah mah, demi Allah mual. Ibu ada yang nyawah dulu ada? Nih orang Cikarang ada yang nyawah dulu? Ada nggak? Mual balik lagi nyawah mual, orang nggak ada sawahnya ge. Ada yang ngangon nggak dulu? Mual balik lagi ngangon, udah kagak ada rumputnya. Mau ngangon di mana? Di gedung semua. Betul apa enggak tuh? Mual bu. Ada dulu yang mau belanja sampai 2 jam jalan kaki. Kayak Pak Haji Tarim dari Cijingga jalan ke sono ke pasar Cikarang. Dulu mah jalan bu. Mual balik lagi mual kayak gitu. Mual alaihim, mual balik lagi. Sama kayak bapak udah lahir balik lagi nggak ke rahim ibu. Ilok mak pusing mak di dunia, sama balik lagi mau masuk lagi ke dalam. Percaya ini? Sing penting catatannya, jalan ke depan, pandang ke depan dengan keyakinan. Begitu caranya. Boleh nengok ke belakang sebagai spion agar kamu tidak menjadi orang yang sombong, tapi tetap pandanglah ke depan. Di depan kesuksesan masih menanti kita, jalan masih lebar untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Oke. Ari kieu wae kumaha nya bari ngalieu. Kamari ge gagal cenah teh kumaha? Balik nya gagal beneran, kebanyakan nengok. Betul apa enggak? Bu, orang yang sudah pergi meninggalkan kamu jangan diingat-ingat sudah. Yang sakit di masa lalu jangan diingat-ingat sudah. Itu namanya manaqib, riwayat cerita untuk kisah hidup kamu di masa yang akan datang. Kenapa kita dikasih susah? Kenapa kita dikasih sulit di masa lalu? Ini adalah manaqibnya jamaah manaqib, agar tatkala kamu diberi kesuksesan oleh Allah, kamu bisa bercerita dari mana kamu berasal. Aduh enak banget brol, langsung kaya wae lah, manakibnya nggak ada. Betul lah nggak? Nah itu ya, mudah-mudahan sekali lagi keramat Syekh Abdul Qadir Jailani, barokah guru-guru kita Allah limpahkan untuk kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sama-sama ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.